Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Surya Dharma. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. NIM saya 0101233 141. Dosen saya Muhammad Iqbal Abdul Muin, LC MA. Di sini saya mau menjelaskan terminologi hadis. 1. Hadis. Kata hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahditsu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi ataupun dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga ditemukan dalam Al-Quran, disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Menurut MM Azmi, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: A. Komunikasi religius, pesan, atau Al-Quran. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Cerita sejarah atau stories. Dan rahasia atau percakapan yang masih hangat. Kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat kita lihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merinci suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahalanya mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia maka akan menerima dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Yang ketiga, kabar. Kabar itu apa? Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu: 1. Kabar adalah sinonim dari hadis. 2. Kabar berbeda dengan hadis. Ketiga, kabar lebih umumnya dari hadis. Hadis adalah suatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli hadis atau ahli sunnah. Keempat, atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis. Adapun kedudukan dan fungsi hadis, pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangnya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan berkembangnya lantaran keragaman manusia dan lingkungan secara tradisi masing-masing. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang menjumal, membatasi yang mutlak, menghususkan yang umum. C. Detail-detail tentang kehujahan hadis. Dalam Al-Quran 1. Al-Quran Al-Karim
Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surah Al-Nisa ayat 59, dengan artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu baik akibatnya. 2. Hadis-hadis Nabi SAW yang berbunyi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama aku berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Yang ketiga, ijma. Ijma itu apa? Umat Islam yang telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quranul Karim, karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla. Sunnah merupakan salah satu sumber syariat yang telah banyak ayat yang telah mengukuh hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesaksian bagi Rasulullah SAW. Ada dua pandangan, yaitu satu pandangan Al-Ahra'i. Al-Ahra'i itu apa? Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli rayu, tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat sebagaimana yang kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Yang terakhir, pandangan para fuqaha. Dengan pasti akan kami menegaskan di sini bahwa semua fuqaha, kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang tinggal nama saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka yang tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang yang cenderung kepada mazhab hadis. Sekian dari video ini, saya Rafli Surya Dharma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.